Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Saya Alifa Rosita Diana Azhara, absen 1. Saya Bedi Dinasari Purnomo, absen 5. Saya Ilham Maulana Putra, absen 11. Saya Karisma Nur Setia Utami, absen 12. Saya Muhammad Syariful Abadi, nomor absen 14. Saya Mareta Ulul Mu'alifah, absen 16. Saya Naila Ismania, nomor absen 22. Saya Tukana Vita Syara, nomor absen 31. Selamat menyaksikan pameran virtual dari kami. Aku ada pengumuman. Apa? Ada pameran virtual loh di Sebada. Wow. 맘이 보이지 잠을 쳐다봐 가까이 다가가 see. Hey guys, perkenalkan nama saya Alifa Rosita Diana Azhara, nomor absen 1. Dan saya kelas 12 MIPA 4. Saya akan menunjukkan karya-karya saya. Yang pertama adalah melukis. Saya melukis gambar tangan dengan teknik arsiran agar gambar bertampak 3 dimensi. Yang kedua, saya ada poster cara mudah mengurangi jejak karbon di sekolah. Yang pertama, pastikan peralatan di sekolah berfungsi dengan baik. Kebiasaan ini memaksimalkan efisiensi dan menggunakan sedikit energi. 2. Mematikan dan mencabut semua peralatan saat tidak digunakan. Yang ketiga, pastikan tidak ada keran yang bocor dan jangan biarkan menyala jika tidak digunakan. Setiap tetes air berarti. Kurang pemakaian plastik pakai sekali. Kelola limbahmu, pakai ulang barang yang dapat dimanfaatkan. 2. Kurangi barang mana yang bisa kamu singkirkan. Daur ulang dengan benar, perbaiki barang jika mungkin daripada membeli yang baru. Dan ini adalah karya ketiga saya, yaitu membuat baju tie-dye dengan bahan-bahan baju polos, karet, dan pewarna baju. Halo, perkenalkan nama saya Birinda Dinasari Purnomo, nomor absen 5, kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan memamerkan hasil karya saya. Halo, ini gambarku yang pertama, yaitu saya menggambar tangan saya sendiri. Menggunakan teknik arsir tebal tipis menggunakan pensil agar warnanya menjadi hitam putih. Saat menggambar, cahaya berada di sebelah kanan, maka bagian sebelah kiri saya gambar agak lebih terang, dan bagian yang lebih tinggi saya beri warna lebih gelap dan garis-garis halus supaya terlihat lebih nyata dan bertekstur. Karyaku yang kedua yaitu anime. Menurut informasi yang saya dapat, anime adalah animasi khas Jepang yang diciri khaskan melalui gambar-gambar yang menampilkan tokoh dalam berbagai macam lokasi dan cerita yang ditunjukkan pada beragam jenis. Anime dipengaruhi gaya gambar-gambar manga, komik khas Jepang. Tujuan saya menggambar ini yaitu menuangkan isi kepala saya untuk menjadi sebuah animasi. Warna yang saya gunakan yaitu hitam putih dengan teknik tebal tipis supaya gambar terlihat lebih nyata. Ini adalah karyaku yang ketiga, merupakan baju atau tie-dye. Saya sebenarnya mengambil warna ungu pastel dan abu-abu tua karena saya menyukai warna itu. Untuk mengambil warna ungu pastel, jadi saya hanya menggunakan pewarna sedikit saja. Tapi setelah saya bilas, warna ungu yang saya harapkan menjadi warna pink keorenan. Cara membuatnya, basahi baju putih polos dengan air biasa, lalu gulung-gulung random, ikat dengan karet bungkus nasi. Step selanjutnya adalah memberi warna pada air hangat yang sudah dicampuri dengan garam. Disarankan dimasukkan ke dalam botol agar lebih gampang. Setelah itu, campurkan pewarna pada baju dan tunggu seharian. Lalu bilas dan baju siap digunakan. Pertama yaitu menggambar tangan saya sendiri. Ini dibuat serealistis mungkin. Tugas kedua yaitu membuat poster. Temanya yaitu bangkit melawan korupsi. Kontennya, korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan bagi negara. Sebagai warga negara, kita harus saling mengingatkan agar anak cucu kita terhindar dari korupsi. Terima kasih. Tugas pertama,
Tugas pertama yaitu adalah menggambar tangan. Menggambar tangan ini adalah tugas menggambar 2 dimensi. Menggambar tangan ini menggunakan teknik arsir. Dan objek yang ditampilkan dalam gambar ini adalah tangan kita sendiri. Dan tugas yang kedua yaitu adalah kita mendapat pilihan menggambar atau membuat poster, dan saya memilih untuk menggambar. Gambar yang saya pilih adalah burung merak dengan tema fauna. Konten: menurut saya, merak adalah hewan tercantik dari semua jenis burung yang ada. Kecantikan merak tidak hanya sebatas untuk dinikmati oleh mata saja. Apa yang ada di tubuh merak ini sering dijadikan simbol untuk berbagai hal positif seperti kecantikan dan keabadian. Tujuan dari gambar merak ini adalah menggambarkan kecantikan dan keabadian serta dapat menjadi perantara untuk melihat masa depan yang digambarkan pada gambar mata yang ada di ekornya. Objek yang paling menonjol adalah garis dan lengkungan. Dan gambar ini menggunakan teknik stilasi dan teknik linear, menggunakan warna hitam putih. Harapan saya adalah semoga lukisan saya ini indah untuk dipandang dan dinikmati, dan yang melukis dapat berlatih kesabaran dan keterampilan. Dan tugas terakhir dari pameran virtual ini adalah membuat baju tie-dye. Langkah pertama yaitu memutar baju untuk membuat pola. Setelah pola terbentuk, kemudian beri karet agar menyatu, dan kemudian kita beri warna. Di sini saya menggunakan warna merah muda dan ungu. Dan setelah itu kita diamkan selama 2 jam di dalam kantong plastik. Yaitu menggambar tangan. Objek yang digambar yaitu tangan saya sendiri, dan teknik yang saya gunakan adalah teknik arsir. Alat dan bahan yaitu pensil, penghapus, dan buku gambar. Adalah membuat poster. Poster yang saya buat bertemakan tentang sopan santun, yaitu dengan judul 5S untuk dunia, yang artinya senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Yang paling menonjol yaitu gambar pelangi dan juga matahari. Pelangi dan matahari menggambarkan kegembiraan, yang artinya kegembiraan yang akan muncul jika kita melakukan 5S dalam kehidupan kita. Karya yang ketiga yaitu membuat tie-dye. Alat bahan yaitu kaos berwarna putih dan cat. Cara membuatnya, saya membentuk secara abstrak baju dan mengecakannya dengan karet. Kemudian saya beri warna hijau dan biru. Lalu ditunggu beberapa saat dan dibuka lalu dikeringkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mareta Ulul Ma'alifah dari kelas 12 MIPA 4, nomor absen 16. Oke, yang pertama di sini ada gambar 2 dimensi. Saya menggunakan model tangan saya sendiri, dan saya menggunakan teknik arsir dan gelap terang. Saya menggunakan teknik tersebut agar terlihat seperti aslinya. Oke, di sini selanjutnya ada gambar poster dengan tema kemerdekaan. Saya mengusung tema ini karena untuk memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia setelah masa pandemi COVID-19. Terlihat di sini ada gambar Bung Karno dan Bung Tomo, dan juga ada gambar wayang sebagai warisan budaya Republik Indonesia. Selain itu juga ada tulisan Dirgahayu Republik Indonesia dan Merdeka atau Mati. Dan yang terakhir di sini saya punya kaos tie-dye. Ini tampak depannya saya menggunakan ikatan-ikatan random karena saya ingin mengeksplorasikan hasil karya saya sendiri, dan yang ini adalah tampak belakangnya. Saya menggunakan warna biru fancy. Oke, ini cara pembuatannya. Yang pertama, kaos putih diikat menggunakan karet membungkus nasi, dan saya juga menyemprotkan warna. Saya menggunakan warna biru fancy, namun di sini terlihat seperti warna ungu. Dan jangan lupa siapkan plastik untuk membungkusnya. Dan ini setelah 24 jam dibiarkan, dan ini bentuknya. Habis itu keikatannya dilepas dan jadilah seperti ini. Tugas yang pertama yaitu kita disuruh untuk melukis tangan kita masing-masing. Tugas ini tidak hanya sekedar melukis tangan, melainkan kita juga harus mencantumkan detail-detail tangan kita sehingga hasilnya kurang lebih mirip dengan tangan kita. Tidak hanya detail tangan kita, tetapi pencahayaan juga harus diperhatikan untuk menentukan bagian mana yang harus kita arsir. Contohnya pada karya saya ini,
terutama pada bagian lengan. Mengapa saya kebanyakan mengarsir pada sisi kiri? Soalnya pada saat saya melukis tangan saya, posisi lampu berada pada sisi kanan, sehingga sisi kiri menjadi gelap, dan bagian gelap itulah yang harus kita arsir. Tugas yang kedua yaitu kita disuruh untuk membuat poster. Di sini saya mengambil tema lingkungan dengan judul Jaga Lingkungan Demi Masa Depan. Poster ini mengajak kita untuk menjaga lingkungan dengan cara reboisasi, membuang sampah pada tempatnya, mencegah polusi udara, tidak menebang pohon sembarangan, mendaur ulang sampah, dan lain sebagainya. Tujuan saya membuat poster ini yaitu untuk menyadarkan masyarakat supaya lebih peduli terhadap lingkungan, karena lingkungan itu harus dijaga, bukan dirusak. Setelah datangnya poster ini, saya berharap lingkungan sekitar menjadi lebih bersih dan terhindar dari pencemaran. Hey guys, kali ini aku mau membuat tie-dye aja. Yang pertama siapkan bahannya yang ada di video. Oh iya guys, itu ditambah karet sama kantong plastik ya. Next kita basahi kainnya seperti yang ada di video. Nah kalau sudah jangan lupa diperes ya guys, supaya tidak terlalu basah. Sekarang kita mulai mempola bajunya. Nah tahap ini sangat penting ya guys, soalnya pola itu menentukan bagaimana nanti baju kita akan menjadi lebih bagus, unik. Nah di sini saya cuma mengambil pola yang simple, yaitu cuma diremas-remas seperti pada video. Kalau sudah jangan lupa dikaretin supaya warnanya tidak lari kemana-mana. Nah kalau sudah, kita tinggal menyemprotkan warna-warna yang sudah kita siapkan tadi ke baju yang sudah kita ikat. Jangan lupa dibalik dan lakukan langkah seperti sebelumnya. Terus jangan lupa dimasukkan ke dalam kantong plastik. Pada tahap ini usahakan jangan sampai ada udara masuk ya guys, jadi harus rapat-rapat. Kalau sudah jangan lupa disimpan minimal sampai 8 jam ya guys. Nah kalau sudah 8 jam jangan lupa dibuka. Terus kalau habis dibuka jangan lupa dicuci pakai sabun. Nah kalau punyaku kayak gini nih guys. BTW makasih udah ngikutin sampai akhir. Bye bye guys. Halo semuanya. Karya aku yang pertama ada gambar tangan ya. Gambar tangan ini aku ambil objek dari tangan aku sendiri. Terus bukan hanya tangan, terus aku perjelas dengan menggambar jari-jarinya atau jari manis, jari telunjuk, jari tengah, jari kelingking, dan jari jempol. Aku menggambar ini menggunakan teknik arsir, tapi arsirnya arsir abstrak yang kasar gitu. Aku mencontoh dari gambar-gambar seperti gambar kartun. Arsirnya arsir abstrak. Arsirnya itu menunjukkan bagian yang lebih dalam atau tegak, terus kemudian yang pinggir-pinggir gitu. Terus unsur-unsur lainnya ada garis juga. Terus bagian kuku, yang bagian ujung jari atau kukunya itu juga aku gambar lebih detail. Karya aku yang kedua ada poster. Aku ngambil tema pemilu. Konten yang aku bawakan yaitu himbauan kepada partai politik dan semua masyarakat untuk berhenti melakukan politik uang. Tujuannya agar partai politik dan semua masyarakat tidak melakukan politik uang dan sadar bahwa politik uang itu melanggar hukum. Terus kemudian objeknya, pada gambar utama terdapat kotak suara pemilu dengan gambar tangan memasukkan uang dan ada tulisan pilih nomor 1. Ini menggambarkan seorang yang menjadi peserta pemilu memberikan suaranya setelah disuap atau diberi uang oleh yang menjadi calon. Tulisan stop politik uang merupakan himbauan untuk berhenti melakukan politik uang. Tulisan miring dengan tulisan jangan jual suaramu merupakan himbauan untuk jangan memberi suara setelah diberi uang atau disuap saja. Terus kemudian warna merah dan gelombang merah putih merupakan menggambarkan Indonesia
yaitu bendera Indonesia. Kemudian harapan saya membuat poster ini yaitu agar partai politik dan calon pemimpin berhenti untuk melakukan politik uang dan masyarakat sadar bahwa politik uang itu salah. Pilihanmu itu yang akan menentukan masa depan negara, jadi jangan asal pilih dan mau untuk disuap. Karya saya yang ketiga ada kaos Tahiti.